wabarakatuh. Bagaimana anak-anak Ibu hari ini? Sehat? Sehat, Luar biasa, Bu. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke? Nah, sekarang Ibu mau cek anak-anak Ibu sudah hadir semua belum ya? Dedi Haryanto, Bu. Desi, Hadir, Bu. Nihrir Ayu, Rizky, Ada, Bu. Aziza, Aziza, Ada, Bu. Isi Tangki Lisan, Hadir, Bu. Armala, Kiki Roaida, Hadir, Bu. Putri Ayu Lestari, Putri Yeni. Hadir, Bu. Putri kenapa wajah cemberut? Belum sarapan ya? Lapar, Bu. Lupa jajannya, Bu. Kenapa nggak sarapan tadi sekolah? Besok kalau mau berangkat sekolah jangan lupa sarapan ya, biar semangat belajarnya. Nanti kalau nggak sarapan ngantuk, lesu, jadi malas, ya kan Putri? Iya, Ibu. Nailan, Thomas, Hadir. Iin, Anis Lestari, Hadir, Bu. iya, Aslin Barahamin, Aslin masih sakit ya? Ya nggak apa-apa ya. Kita semua harus menjaga kesehatan ya, supaya nanti kita bisa tetap belajar. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu mau anak murid Ibu yang tadi pagi duluan datang, boleh maju ke depan untuk memimpin doa, oke? Jadi, ayo pimpin doa. Kamu pertama datang tadi ya? Iya, Bu. Iya. Awali pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa selesai. Ayo, sekarang untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita kan anak Indonesia ya, anak-anak yang cerdas, apalagi ini di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar ya. Nanti semuanya sama-sama bernyanyi. Nyanyi ya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana dan yang ibu. Sekarang setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua anak-anak ibu sudah hafal ya Indonesia Raya? Ada yang belum hafal di sini? Ada yang nggak hafal lagu Indonesia Raya? Nggak ada hafal semuanya, Bu. Ayo, sekarang siapa? Ayo, siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Saya. Iya, pintar. Anak-anak ibu kelas 6 ini semua ternyata pintar ya. Masih ingat. Nah, kemudian Ibu mau tanya ya, kemarin sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya, kemarin kita belajar apa ya? Ayo, masih ingat enggak? Ada yang ingat? Lupa ya? Kemarin kita belajar tentang kosakata baku dan Tidak baku. kata tidak baku. Nah, kemarin kita sudah belajar kan tentang
apa tuh rangkaian paralel penemuan rangkaian listrik itu. Di teks eksplanasi kemarin ada teks yang mencari kata baku dan kata tidak baku. Masih ingat apa itu kata baku? Apa itu kata tidak baku? Ayo, karena ini nanti kita belajarnya masih tetap sama. Kata baku dan kata tidak baku. Nah, ini ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu ingin memberitahu dulu apa tujuan kita belajar hari ini ya. Untuk bahasa Indonesia nanti setelah kalian menyimak penjelasan Ibu tentang kata kosakata baku dan kosakata tidak baku, kalian bisa menemukan kosakata tidak baku dan kalimat tidak efektif pada teks lampu lalu lintas. Nanti ada teksnya ya, boleh dibaca. Kemudian nanti setelah menyebut nanti menjelaskan tentang kata baku dan tidak baku tadi, kalian mampu mengoreksi kosakata tidak baku menjadi baku. Dan kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif dengan benar. Kemudian nanti setelah kalian diskusi, nah kalian bisa menentukan informasi penting lampu lalu lintas cara tulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan Ada papa. kan belajar hari ini semuanya ada bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, nanti di PPKN nanti juga ada tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengamati video pembelajaran nanti tentang hak dan kewajiban di jalan raya, kalian mampu menemukan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban di jalan raya. Nah, nanti setelah mengamati video, kalian juga mampu menganalisis contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban di jalan raya dengan benar. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi nanti kalian mampu menyajikan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban di jalan raya. Ya. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Masih ingat nggak apa itu kosakata baku dan kosakata tidak baku? Nah ini ya, ini ada teks. Coba, Ibu mau siapa ya yang baca? Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya boleh, coba baca. Terlalu kecil, Bu, kurang besar. Kita apa itu? Perhatikan cerita berikut ini. Sebentar ya. Nah, kelihatan, Bu. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ya adalah Gert Augustus Morgan ya, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Sebentar, Bu, ketutupan ini. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Sudah, Bu? Sudah. Nah, udah dilihat kan? Tadi sudah dibaca. Nah, ya, Bu. Di situ Ibu mau tanya ya, ada nggak
kata baku, ada kata yang tidak baku di situ. Kan kalimatnya itu banyak ya, sepertinya ada kata-kata yang tidak baku. Ada yang bisa Bu. ayo yang mana? Ada yang itu, Bu. Iya, enggak. Enggak itu tidak baku, Bu. Seharusnya iya, tidak. Seperti itu, Bu. Iya, mana lagi? Yang nemuin, Bu. Nemuin. Iya, mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ngelihat. Ngelihat. Iya, itu tidak baku. Tidak baku. Nah, apa ada lagi? Ada lagi? Ayo, mana ya? Mana ya? Sistem itu baku atau tidak? Sistem itu kata tidak baku. Yang baku itu sih. Nah, Ibu mau tanya sama tadi yang ngomong ngelihat itu siapa yang jawab ngelihat? Saya, Bu. Kata bakunya tidak ngelihat, tidak baku itu melihat. Kalau kata bakunya apa? Melihat. Iya, pintar. Kemudian nemuin. Ayo. Kata bakunya apa? Menemukan. Iya, pintar. Kemudian ada lagi tadi. Enggak, mana ya yang ada enggak? Enggak ada ya. Itu loh, Bu, yang di bawah, Bu. Paragraf ketiga, Bu. Itu terus berulang ya. Enggak itu harusnya apa? Tidak. Bu. Ya. Nah, sudah baca semua nih tadi kan. Sekarang Ibu mau tanya. Kalian tahu enggak siapa yang menciptakan lampu lalu lintas di jalan raya? Gareth Augustus Morgan, Bu. Iya, pintar. Nah, tadi barusan Ibu tanya kan, kalian tahu enggak? Nah, kata yang Ibu ucapkan kalian tahu enggak? Itu kira-kira sesuai enggak ya dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar? Tidak, Bu. Tidak ya? Iya. Kenapa? Karena pakai ndak. Iya, seharusnya tidak ya. Kalian tahu tidak? Kalian tahu tidak? Tapi sering kan di rumah, bahasa-bahasa di rumah kita gunakan kata-kata seperti itu. Sering, Bu. Tapi kalau untuk sesuatu yang formal, Adik-adik ini kisah dari penemuan lampu lalu lintas. Cermati kembali teks eksplanasi tadi adik-adik. Nah, dalam teks eksplanasi tadi, kita bisa menemukan kata-kata baru dan kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut. Nah, kita perbaiki bersama-sama berdasarkan tabel berikut ini adik-adik. Nah, di sini kita sudah menuliskan ada beberapa kosakata non-baku dan kosakata bakunya. Contohnya tadi ada kosakata non-baku melihat itu kata-kata bakunya adalah melihat. Lalu tadi ada kata-kata baku mengenai sistem. Nah, jadi harus tahu ya. Lalu ada jika kita maka tidak kata semua adik-adik. Jadi kalimat seperti ini. Kita pasti sudah di dalam lalu lintas. Itu kalimat kebaikannya, kalimat efektifnya. Dan kita juga menemukan kalimat tidak efektif, yaitu tahukah kamu siapa yang membuat lalu lintas? Nah, ini ada kalimat yang tidak efektif. Kata yang kita bisa ganti dengan tahukah kamu siapa penemu lalu lintas? Ini kalimat efektifnya adik-adiknya. Adik-adik harus ingat ya, kalimat efektif mengurangi ya kalimat besarnya memang tidak usah situ ya kan. Mengapa kita menggunakan kosakata baku? Karena kata baku tidak salah bahasa Jawa sehingga akan mudah dimengerti oleh semua orang. Selain itu, kata baku ini menjunjung tinggi bahasa Indonesia.
Kita telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas itu ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, banyak sekali adik-adik rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban terjamin. Berdasarkan pengalaman yang bisa didiskusikan dalam kelompok atau diskusikan dengan orang tuamu tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh penggunaan jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dan di sini kami punya contoh hasilnya adik-adik yang melaksanakan kewajiban itu adalah surat-surat yang lengkap saat berkendara, SIM dan STNK. Lalu memakai helm atau pengaman saat berkendara. Dengan kecepatan normal, berkendara pada lajur jalan yang sudah ditentukan, lalu mengikuti rambu lalu lintas. Itu untuk orang-orang yang melaksanakan kewajibannya saat berada di raya. Yang tidak melaksanakan kewajibannya pasti berkendara helm atau aman, tidak memiliki yang lengkap, berkendara yang melawan arah, kendaraan yang tinggi, tidak mau berhenti ketika lampu merah, dan tidak melakukan lampu lalu lintas. Nah, sampai di sini dulu ya videonya. Bentar. Nah, dari video-video yang kalian nonton tadi, apa yang kalian ketahui tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku? Bentar ya. Nah, jadi kata baku itu kata yang sudah benar. Kata sudah benar dengan aturan pekerjaan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-cirinya bagaimana kata-kata baku? Nah, ini ciri-cirinya. Kata baku itu tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya apa? Ayo, Mihril, contohnya apa nak yang tidak dipengaruhi bahasa daerah? Ya, contohnya Bu, ini tadi. Saya. Iya, kalau saya itu baku. Kalau tidak bakunya apa? Gue. Gue ya, itu bahasa Jakarta ya, bahasa Betawi. Mungkin orang Aceh bahasa saya itu lon. Itu berarti itu bahasanya sudah dipengaruhi oleh bahasa daerah. Ya. Itu ciri-ciri yang pertama ya, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Kemudian ciri-ciri kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ayo Aslin, contohnya apa? Mana Aslin ya? Ayo. Siapa lagi yang bisa? Contoh kata baku itu tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya Melan? klub Bu. Kalau baku klub, tapi kalau tidak baku klub, dia itu pakai C Bu, C. Ya. Kemudian siapa lagi? Contohnya. Tunggu ya. Kemudian bukan bahasa percakapan. Kata baku itu bukan terdiri dari bahasa percakapan. Contohnya mengapa. Mengapa itu baku atau tidak? Baku Baku Bu. Bu.
Ya, kalau kata tidak bakunya apa? Mengapa kan sering kalian ngomongin sama teman-temannya bicara. Kenapa? Apa, Bu? Kenapa, Bu? Ya, kenapa itu tidak baku ya? Baku adalah mengapa. Kemudian apalagi? Tidak. Tidak itu baku atau tidak? Baku. 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 Tidak bakunya apa? Enggak ya. Kalau enggak itu tidak baku. Kemudian ciri-ciri kata baku lainnya apalagi pemakaian imbuhan secara eksplisit. Nah, contohnya ia bekerja keras. Ya, itu baku atau tidak? Baku, Bu. Nah, kalau tidak bakunya apa? Ia kerja keras, tidak ada bekerjanya. Dia kerja keras, itu tidak baku. Kemudian pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Nah, contohnya apa? Suka akan. Itu baku atau tidak? Misalnya saya suka akan lomba ini, saya suka akan ini. Ya. Contohnya, kalau tidak bakunya suka dengan. Kemudian disebabkan oleh. Itu baku atau tidak? Baku, Bu. Baku. Kalau disebabkan karena itu tidak baku. Nah. Kemudian kalimatnya tidak rancu. Tidak berkali-kali berulang-ulang ya. Contohnya berkali-kali ya, berkali-kali itu baku atau tidak? Baku. Berkali-kali baku. Kalau berulang kali Tidak baku. kemudian apalagi mengesampingkan. Mengesampingkan itu baku atau tidak? Baku, Bu. Baku. Kalau menyampingkan tidak baku. Kemudian tidak mengandung legnase. Itu. Contohnya kayak para tamu itu baku. Kalau para tamu-tamu, nah itu kan sudah berulang-ulang kan? Itu tidak baku. Hadirin baku. Kalau tidak bakunya apa? Para hadirin itu tidak baku karena sudah para itu kan menunjukkan kontak ya. Satu lagi tidak mengandung analisis. Bakunya menjadi analisa. Sering kan orang analisa apotik, padahal yang baku itu apotek. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nanti kalau ditanya harus bisa ya. Kemudian setelah kata ini ada juga kata tidak baku. Apa itu kata tidak baku, Putri? Kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang digunakan. Biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, pintar. Putri pintar ya. Ada juga tadi kan kosakata baku itu ada ciri-cirinya. Nah, non baku juga ada ciri-cirinya. Nah, yang pertama apa ciri-cirinya? Kosakata non baku digunakan pada percakapan sehari-hari. Sering kan kita kalau di rumah ataupun di sekolah sama teman pasti pakai bahasa yang tidak baku kata-katanya. Kemudian kosakata baku sudah terkontaminasi ya dengan bahasa asing. Nah, apalagi kalau kita itu tinggal di daerah tertentu, mungkin sudah ada bahasa daerahnya masing-masing, sehingga jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Kemudian bentuk kosakata non baku itu berubah-ubah ya. Kemudian kosakata non baku itu memiliki makna yang sama seperti kata baku, meskipun pengucapannya berbeda. Nah, coba lihat ini.
Coba siapa yang bisa sebutkan kosakata yang tidak baku kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, Desi. Ayo, siapa yang bisa memberikan contohnya? Kata tidak baku yang sehari-hari kita ucapkan. Kata tidak baku yang sehari-hari kita ucapkan. Cabai. Cabai, iya, cabai itu kosakata baku ya. Kita seringnya bilangnya apa? Kosakata baku ya. Apalagi? Sate, Bu. Sate. Iya, cabai. Habis itu apa lagi? Sate. Nah, apa lagi? Hafal, Bu. Telur. Hafal. Iya, kemudian apa lagi? Izin, Bu, izin. Iya, izin. Kemudian apa lagi? Finish, Bu. Iya, apa lagi? Enggak, Bu, enggak. Ya, itu tidak baku ya. Itu sering kita ucapkan sehari-hari. Kemudian lobang. Lobang itu baku atau tidak? Tidak, Bu. Ya, kemudian nomor, sering kan nomor 1, nomor 2, kan nomor. Lagi rezeki, ya. Kemudian ada apa lagi? Telur. Ini siapa ya yang ribut ya? Aku nggak dengar nih, ribut sekali. Jangan ribut dah ya. Aku jadi nggak konsentrasi. Ayo lagi coba sebentar lagi baku. Zaman dan zaman dahulu kala. Yogyakarta, padahal ya. Nah, kemudian ada lagi masih belum paham kalimat. Sering kan kita jumpai di sehari-hari? Ya. Kemudian kok ribut ya? Nah, coba Nak Maila di Ya. teleponnya Nak, ibu mantul ini. Gimana, Bu? Ya. Nah, udah kan kedengaran ya suara ibu ya? Nah, kemudian sekarang ibu mau kita anak-anak ibu membentuk kelompok yang kemarin sudah ibu bagi ya. Kalian kembali ke kelompok masing-masing. 4 kelompok kemarin ya. Nah, nanti setiap kelompok akan ibu bagi LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke? Oh iya, sebelumnya tadi udah ya. Kalimat efektif belum ibu jelasin lagi ya. Kalimat efektif itu kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah diterapkan atau kalimat yang menjalankan penulis sesuai dengan kaidah dan struktur bahasa Indonesia yang baku sehingga mudah diterapkan oleh pembaca. Nah, nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Sudah membentuk kelompok semua? Ayo bentuk sesuai kan udah benar ya.
Sekarang bentuk kelompok masing-masing seperti yang Ibu bagi kemarin. Ya, ada 4 kelompok masing-masing. Nanti kalian harus mengerjakan LKPD ini dan dipresentasikan ke depan. Nah, sudah bentar ya Ibu bagi LKPD-nya. Nah, ini LKPD yang harus kalian isi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, ini Ibu kasih petunjuk dulu ya, cara mengerjakan LKPD-nya. Jadi masing-masing kelompok nanti di sini menemukan kata tidak baku dalam teks rambu lalu lintas yang tadi ada kan? Nah, coba dibuka bukunya di halaman 134, coba dibuka. Nah, di situ ada teks rambu lalu lintas. Di situ nanti ada kata tidak baku, kalian isi di dalam kolom-kolom ini. Kemudian kalian perbaiki menjadi kata baku. Ya, bisa ya? Bisa? Mana suaranya ini? Bisa, Bu. Bu. Ya, Ibu kira sudah on ini, sudah off semua. Ayo kemudian yang nomor 2, temukan kalimat tidak efektif di dalam teks rambu lalu lintas. Nah, nanti cari ya di teks yang tadi sudah dibacakan oleh Iin. Nah, itu ada banyak kalimat yang tidak efektif. Nah, nanti di sini kalian isi kalimat apa saja, kemudian kalian perbaiki. Kalimat menjadi kalimat efektif. Bisa ya? Nah, kemudian nanti satu lagi tugasnya yaitu temukan informasi penting pada teks bacaan rambu lalu lintas. Kemudian kalian tuliskan informasinya di bawah ini dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nanti cari ya di teks tadi informasi penting apa saja yang kalian temukan di situ. Semua kerja sama, tidak ada bekerja sendiri-sendiri. Bisa ya? Sekarang coba kalian baca lagi teksnya. Kemudian kalian kerjakan tadi LKPD-nya. Ibu kasih waktu 15 menit bisa ya? Cukup? Bisa, Bu. Ya. Nanti yang Ibu suruh maju presentasi ke depan, langsung ke depan ya. 15 menit waktunya dimulai dari sekarang. Ayo. Ini pembuatan rencana evaluasi di hari ke-25 tuh ada unggah? Hari ke-6? Kan hari ke-25 atau hari ke-26? Bu Desi itu bicara Desi Bu. ribut ya. Desi jangan ngobrol dalam kelompok, suruh kerja sama. Iya, Bu, maaf, Bu. LKPD-nya ya. Maaf, Bu. Waktunya cuma 15 menit. Nanti kalau 15 menit nggak selesai, ayo. Bisa dapat sanksi. Nah, kelompok ini bagus ya, bekerja sama. Jadi sementara kalian ini Ibu nilai loh. Ibu nilai ya. Kalau yang tidak bekerja sama nanti nilainya ada sendiri. Kalau yang bekerja sama ada sendiri ya. Nah. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Sudah, Bu. Belum selesai? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah selesai, Ibu mau anak Ibu salah satu dari perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan presentasi hasil kerja kalian ya. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, kelompok mana? Nanti ada hadiahnya ya yang bisa menjawab lebih dulu. Ayo. Coba yang nomor 1 siapa yang bisa jawab? Ayo kelompok 1. Nihrir. Iya, Bu. Nah, coba perhatikan Ini hasilnya. pertanyaannya mana, Bu? Nah, ini tadi LKPD-nya udah Ibu bagikan, suruh mencari kosakata tidak baku dirubah menjadi kalimat yang baku, kosakata baku ya pada teks rambu lalu lintas tadi. Nah,
Jadi ini hasil presentasi diri, tinggal silakan dipresentasikan biar teman-temannya nanti memberi tanggapan ya. Tadi ada kata nonton, Bu. Iya, Bu. Nah, ayo. Kelompok ngirim siapa-siapa aja tadi, coba. Budian. Aziza, Ya. Bu. Sama Putri. Izin ke toilet ya. Iya, boleh. Jangan lama-lama, Nak, ya. Hati-hati. Nanti kalau ke toilet disiram ya. Jangan meninggalkan jejak. Nah, coba ini. Aziza sama ini. Putri, Bu. Ya, maju. Ya, ini ya. Bagus sekali ini. Coba kalian presentasikan hasil jawaban kalian ini. Sudah Ibu tampilkan ya. Ayo silakan Putri, dibaca ini hasilnya. Tadi kosakata tidak baku apa saja yang sudah kamu tulis kan sudah ditulis ini kan? Ayo, tinggal presentasi aja. Ibu. Oh, sama malu-malu ya. Gigi saya sakit. Aziza. Ya udah Aziza deh, boleh Aziza ya. Nggak kelihatan, Bu. Itu mana itu, Bu? Nah, Tadi kata ini ada kan hasil kata punya kalian enggak, tadi Bu. kan. Iya, kemudian apa lagi tadi? Nggak kelihatan ya, Bu. Tidak kelihatan. Coba diperkecil, Bu. Terlalu Besar Bu layarnya Bu. Ini sudah kelihatan. Belum Bu. Belum, Layarnya belum, kecil. Bu. Ini belum Kecil. kelihatan. Yang sudah kelihatan? Tetap. Tetap, Bu. Hah? Belum Bu. Tetap. Kelihatan. Masih kecil. Cuma Oh, masih kecil cuma ya? terlihat kosakata baku. Iya, kosakata baku gitu aja, Bu. Nah, ini sudah kelihatan. Belum. Sudah terlihat. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih tetap kosakata baku. Nggak tahu lanjutnya apa. Oh, baiklah. Mungkin ini jaringannya juga. Oh iya, ini ya. Ya sudah. Sekarang coba siapa yang bisa tadi menemukan di sini? Nah, langsung aja ya di teks ini tadi. Tugas kalian kan mencari kosakata tidak baku dirubah menjadi kosakata baku. Apa saja? Yang pertama, ya, dirubah menjadi kosakata yang baku apa? Melihat. Kemudian ada apa lagi? Nemuin. Apa kata-kata bakunya? Menemukan. Menemukan pintar. Apa lagi? Enggak. Sistem. Sistem. Yang baku apa? Sistem. Sistem. Yo, apa lagi? Enggak Bu. Enggak. Melihat. Berubah menjadi kata baku apa? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Kelompok mana ini? Kelompok Melan ya? Kelompok 3, Bu. Iya, pintar. Tangan buat kelompok tiga semuanya. Semuanya tepuk tangan ya, karena semua sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Nah, jadi di sini kita ketika kita berada di suatu untuk membuat surat resmi, kita
dalam berpidato itu harus menggunakan kata baku. Tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaannya kan banyak ya, bisa menggunakan bahasa daerah, apalagi kalau daerah-daerah tertentu kan punya bahasa masing-masing. Orang Aceh bisa bahasa Aceh, orang Sulawesi bisa bahasa Sulawesi, orang Jawa, itu tidak masalah kalau dalam pergaulan. Tapi kalau untuk yang forum-forum diskusi, forum-forum yang atau buat surat-surat, forum-forum resmi, itu harus menggunakan kata-kata baku. Nah, ya, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku. Nah, kemudian juga harus efektif. Kalimat efektif tadi apa? Contohnya, para tamu, yang itu yang efektif. Kalau tidak efektif, para tamu-tamu. Contoh seperti itu. Para hadirin, harusnya hadirin saja. Sudah cukup ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait masalah ini, pembelajaran kita ini tentang kosakata baku dan tidak baku? Ayo boleh. Tidak, Bu. Sudah ngerti semua ya? Ah, Sudah ngerti. Oke, masih semangat? Semangat? Masih, Bu. Masih semangat. Mana semangatnya? Ayo, coba tunjukkan. Tepuk semangat. Masih semangat? Masih. Ya, Bu. Seberapa semangat? 10. Sangat semangat gitu ya. Seberapa semangat? Sangat semangat. Seberapa yakin? Seberapa yakin semangatnya? Semangat. Yakin, oke? Tepuk semangat. Semua ya. Semangat. Semangat. Oke, semangat ya. Tidak ada yang ngantuk. Tidak ada yang kelihatan. Putri ngantuk ya? Bu, Putri ngantuk, Bu. Ngantuk ya, masih pagi udah ngantuk. Putri ngantuk, Bu. Putri nggak sarapan dia, makanya ngantuk. Ya. Ayo, sekarang kita ice drinking dulu. Mau ya? Ya. Ice drinking, kita penyegaran dulu ya, supaya tidak bosan sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya tentang kewajiban, hak dan kewajiban kita di jalan raya ya. Untuk yel-yel kita kelas untuk yel-yel kami kelas putus asa rajin dan kelas 6 luar biasa selalu berkarya istimewa kelas 6 rajin kreatif bersemangat ya semangat masih semangat. Oke, sekarang setelah ini kalian pernah nggak berkali ini apakah ini Lampu lalu lintas, Bu. Lampu lalu lintas, Bu. pernah melihat ini di mana? Lintas, Bu. Lalu lintas, Bu. Nah, di simpang 4 Di mana ada, Bu? di perempatan jalan itu ada lampu seperti ini. Tadi masih ingat siapa menemukan lampu lalu lintas? Yang menemukan ide pembuatan lampu lintas. Agus. Morgan, August, dan sekarang kita lanjut ke karena kemarin sudah tentang hak dan kewajiban di rumah. Sekarang materi kita saat ini hak dan kewajiban di jalan raya. Nah, tadi sudah ada videonya ya. Contoh hak kita di jalan raya apa hak kita? Taati peraturan lalu lintas. Hak ya, itu kan kewajiban kita. Kalau hak kita apa yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita? Kita hak atas keselamatan, ya. Kita berhak untuk mendapatkan keselamatan. Kita berhak untuk kelancaran berkendara. Kita berhak mendapat perlindungan hukum saat berkendara. Kita juga berhak mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Nah, itu hak kita. Kita sebagai warga negara Indonesia punya hak ketika di jalan raya. Nah, kemudian contoh kita melaksanakan kewajiban di jalan raya apa saja? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pakai helm, Bu. Mentaati lalu lintas bisa?
Iya, apalagi tadi? Pakai helm, pakai sepatu, Membawa apa ya? SIM, STNK. Iya, SIM. bawa STNK, bawa SIM. lampu merah. Apalagi ya? Lampu merah, Bu. Ya. Bu. Berkendara dengan kecepatan yang normal, tidak boleh kecepatan di atas 100, di atas normal ya. Kan banyak itu kecelakaan terjadi karena bawanya itu kencang, terlalu kencang ya. Kemudian kita berkendara pada jalur yang ditentukan. Kalau kita jalan sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Karena kalau kita jalan di sebelah kanan berarti kita melanggar peraturan, melanggar jalur. Kita sudah bisa terjadi kecelakaan. Banyak kan terjadi kecelakaan di jalan itu gara-gara tidak mematuhi peraturan. Kemudian setelah kita melaksanakan kewajiban, nah kita akan memperoleh hak kita. Ibu akan membagikan lagi LKPD, ini LKPD yang kedua tentang mematuhi aturan-aturan dalam di jalan raya ya. Jadi LKPD yang kedua ini tentang hak dan kewajiban di jalan raya. Nanti itu kalian bisa lihat di LKPD-nya. Coba dilihat, sudah Ibu bagi. Yang pertama itu kalian memberikan contoh bagaimana melaksanakan kewajiban di jalan raya. Kemudian yang kedua, nanti kalian isi di situ contoh tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Kemudian yang ketiga, kalian buat lagi nanti contoh akibat tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Yang terakhir, kalian tulis isi contoh hak di jalan raya apa-apa saja. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Sudah selesai, Bu. Sudah. Ayo maju Armala. Ya. Ayo, yang maju ke depan siapa? Kelompok Armalah ya? Ayo maju ke depan. Apa? Contoh melaksanakan kewajiban di jalan raya. Contoh melaksanakan wajib. Memakai? Memakai helm. Ya, apalagi? Membawa STNK, memakai apa lagi ya? Ya, memakai sepatu. Sekarang ada aturan lagi itu. Ya, tidak boleh pakai sandal ya. Iya. Apalagi? Satu lagi? STNK SIM apa ya? Ya, berkendara dengan kecepatan yang tidak melampaui 100, di bawah 100. Normal ya. Iya. Nah, kemudian kelompok yang kedua coba yang nomor 2, contoh tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Maju ke depan. Contohnya apa yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya sehingga bisa membuat kita kecelakaan? Tidak memakai helm. Kemudian yang kelompok 4, silakan kita jawab yang nomor 4. Contoh hak di jalan raya. Tadi sudah Ibu jelaskan apa? Contohnya apa? Hak atas hak akan keselamatan dilindungi. Apalagi? Atas kelancaran berkendara. Itu hak kita ya sebagai jalan raya. Ketika kita sedang melaksanakan kewajiban kita, kita berhak mendapat itu semua. Ya. Nah, bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Bu. Ya, terima kasih ya bagi kelompok yang sudah maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Ya. Kemudian, nah, Ibu hanya ingin memberikan penguatan sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa yang kita dapat pada pembelajaran kita hari ini? Apa? Ayo, kita belajar lalu lintas, Bu. Iya, terus apa lagi? Apa lagi ya? Kata baku dan Bu. Ya. Ya, apa lagi? Ya, tadi apa? Kosa kata tidak baku. baku. Apa lagi ya? Tata tertib dalam perjalanan. Ya, hak dan kewajiban. Nah, tata tertib dalam perjalanan, ya. Nah, kemudian nanti Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian.
boleh kalian kerjakan di sini sebentar. Nanti sebelum jam istirahat kalian kumpulkan ya. Itu masing-masing nanti nggak per kelompok lagi. Bisa ya? Bisa, Bu. Sebelum istirahat harus sudah dikumpulkan. Nah, kemudian, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Senang, Bu. Senang. Menyenangkan, Bu. Ya, tapi tadi Ibu minta maaf ya, karena tadi tampilan videonya tidak terlihat. Padahal Ibu ingin sekali Bu. tampilannya. Iya. Kemudian, kesulitan apa yang kalian dapati dari pembelajaran hari ini? Ayo, ada nggak ngalamin kesulitan tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Iya, berarti anak-anak Ibu semua anak-anak yang pintar ya. Iya, Bu. Tidak mengalami kesulitan. Sudah ngerti semua tadi kan? Kosakata baku, kosakata tidak baku, apa itu kalimat efektif, hak dan kewajiban kita di jalan raya, bisa semua ya. Nah, jadi untuk terakhir sebelum kita pulang, sebelum kita istirahat ya, Ibu mau kita menyanyikan lagu dulu, lagu daerah Kalimantan Selatan ya. Nah, lagu Ampar-Ampar Pisang. Ada yang bisa? Semua bisa ya? Bisa, Bu. Yuk kita nyanyi Ampar-Ampar Pisang ya. 1, 2, 3 semua nyanyi ya. Ampar pisang, masa di hurung bari-bari Masa kayu bengkok mana api bengkok apinya dan mana batisku itu kidawa dan mana batisku pandai malah ya. Iya, tepuk tangan untuk Armala. Armala pintar sekali ya. Ayo, sekarang kan kita sudah mau jam istirahat ya. 15 menit lagi jam istirahat ya. Jadi nanti sebelum kita istirahat dikerjakan dulu evaluasi tadi ya. Nah, sekarang Ibu mau kita tutup pelajaran ini dengan doa ya. Walaupun nanti kita sambung lagi setelah istirahat, tapi setiap mau keluar dari pelajaran kita tutup doa, nanti kita ulang lagi. Oke ya, Dedi? Iya, Bu Guru. Doa ya nak ya. Ya Bu, saya mau pergi Jumatan nih, berdoa lu. Iya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, terlebih kita berdoa agar pembelajaran kita bisa diberkati Allah. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih Dedi. Nah, nanti yang evaluasi tadi ya, kalau nanti memang jawabannya banyak yang salah, ada yang kurang tepat, itu nanti Ibu ulang lagi, Ibu berikan remedial. Oke? Tapi kalau jawabannya sudah benar semua, nah nanti yang sudah benar semua tidak boleh sombong, nanti kita lanjut yang ke depan. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, jadi sebelum kita istirahat, kerjakan dulu soal evaluasinya. Nanti ketika sudah istirahat, jangan lupa jajan, kalau mau jajan, beli jajanan yang sehat ya. Yang diusahakan tidak minum es, agar kan sekarang lagi musim panas ya. Kalau suka minum es nanti bisa flu. Nah ya, baiklah Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada masukan dari Ibu apa Yesi tadi atas presentasi Ibu dia tadi. Apakah tidak ada? Kita lanjutkan. Ini yang presentasi siapa lagi nih Bu Dian? Bu Azizah apa Bu? Bu Azizah, Pak. Ya.
silakan Ibu Ajijah. Nanti yang Bu Ajijah ya. Yang memberi tanggapan nanti Ibu Iin ya, Ibu Iin sama Ibu Desi. Pak Dedi, ini apa? Tadi durasi waktunya sudah cukup. Lewat, Bu. Oh iya. Ya, silakan lanjutkan yang berikut. Saya izin nih Bu, agak lumayan nanti karena saya ke masjid nih Bu, Jumat saya Bu. Oh iya. Iya Bu, izin Bu ya. Berarti setelah Bu, ini yang mau tampil ini siapa? Siap Ibu Ajijah, Ibu Nihrir habis Bu. Oh jadi tinggal 2. Tinggal 2 Bu sama yang ini. tampil.